Hai, nama saya Yusuf Fajar Darmawan dengan NIM 220min153. Dan saya Fahmi Farizi dengan NIM 2204min118. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendukung keputusan menggunakan metode fuzi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan, SPK, adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks atau tidak terstruktur. SPK menggunakan berbagai teknik dan alat komputasi untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi yang relevan. Keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Kegiatan support system merupakan bagian dari manajemen support system yang terdiri dari 1. Decision Support Systems, DSS. 2. Group Support Systems, GSS, termasuk grup DSS, GDSS. 3. Executive Information Systems, EIS. 4. Expert Systems, ES. 5. Artificial Neural Networks, ANN. 6. Hybrid Support Systems. Pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Oleh karena itu, para pembuat keputusan harus mempertimbangkan resiko manfaat, biaya, dan dihadapkan pada suatu keharusan mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara objektif berdasarkan kriteria ataupun pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya. Sistem ini kemudian disebut sistem pendukung keputusan, SPK. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan: teknologi, informasi, komputer, kompleksitas struktural, kompetisi pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, intervensi pemerintah. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian metode fuzi. Logika fuzi merupakan salah satu pembentuk soft computing. Logika fuzi pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzi adalah teori himpunan fuzi. Pada teori himpunan fuzi, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Ada beberapa definisi logika fuzi, diantaranya 1. Logika fuzi adalah logika yang digunakan untuk menjelaskan keambiguan, logika himpunan yang menyelesaikan keambiguan. Frusias, 2008. 2. Logika fuzi menyediakan suatu cara untuk merubah pernyataan linguistik menjadi suatu numerik. Synaptic, 2006. Logika fuzi memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fuzi digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa, linguistik, misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Dan logika fuzi menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Fuzi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Macam-macam metode fuzi. Yang pertama fuzi inference system Tsukamoto. 1. Saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode fuzi Tsukamoto menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap rule, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Masing-masing nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas, crisp, masing-masing rule, Z1, Z2, Z3, Zn. 2.
Proses defusifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata, average, dengan rumus seperti di gambar. Yang kedua, Fuzzy Inference System Sugeno, ada dua model pada metode TSK, yaitu 1. Metode Fuzzy Sugeno Orde 0. Secara umum bentuk model inferensi Fuzzy Sugeno Orde 0 adalah if x1 is a1i, o, x2 is a2i, o, sisani, tens sama dengan K dengan AI adalah himpunan fuzi ke I sebagai anteseden, dan K adalah suatu konstanta, bersifat Krisep, sebagai konsekuen. 2. Metode Fuzzy Sugeno Orde 1. Secara umum bentuk model inferensi Fuzzy Sugeno Orde 1 adalah if x1 is a1i, o, x2 is a2i, o, snisan, dan z sama dengan p1x1 plus pen xn plus ki dengan AI adalah himpunan fuzi ke I sebagai anteseden, dan PI adalah suatu konstanta, tegas, pertama dan ki juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka defusifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Kusumadewi Am, Purnomo, 2010. Yang ketiga, Fuzzy Inference System Mamdani. 1. Saat melakukan evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode Mamdani menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max untuk menghasilkan himpunan fuzi baru. 2. Proses defusifikasi pada metode Mamdani menggunakan metode Centroid dengan rumus seperti pada gambar. Contoh sistem pendukung keputusan untuk penentuan kelolosan beasiswa sekolah menengah kejuruan, SMK, menggunakan metode Fuzzy. Banyaknya siswa yang mendaftar beasiswa, maka dirancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk penentuan kelolosan beasiswa SMK menggunakan metode Fuzzy agar memudahkan tim penerima beasiswa dalam memilih calon siswa yang berhak lolos mendapatkan beasiswa dengan kriteria yang dibutuhkan. Misalkan ada 1242 pendaftar beasiswa, terdapat 3 variabel input meliputi kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial ruang, dan tingkat kecocokan. Pada variabel input kecerdasan logis matematis dan kecerdasan spasial ruang mempunyai himpunan fuzi meliputi sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Tingkat kecocokan mempunyai himpunan fuzi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Variabel input kecerdasan logis matematis memiliki rank bernilai 0 hingga 30, kecerdasan spasial ruang memiliki rank bernilai 0 hingga 40 dan tingkat kecocokan memiliki rank bernilai 0 hingga 3. Pada variabel output terdapat 2 himpunan fuzi yaitu lolos dan tidak lolos dengan nilai rank bernilai 1 hingga 40. Berdasarkan nilai rank yang telah dibentuk nantinya akan memudahkan pemberian nilai parameter pada tiap-tiap himpunan fuzi. Hasil dan pembahasan. Dari semua data siswa yang berjumlah 1242 data, akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu data training dan data testing. Pada data training ada sekitar 1053 data dan pada data testing terdapat 189 data. Di data training terdapat 3 variabel meliputi kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial ruang, dan tingkat kecocokan. Di mana variabel tersebut memiliki himpunan fuzi. Seperti yang terlihat pada di bawah ini. 1. Variabel input kecerdasan logis matematis memiliki beberapa himpunan fuzi meliputi sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 1. Gambar 2 merupakan model input kecerdasan logis matematis. Tiap himpunan fuzi memiliki parameter yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir. Pada himpunan fuzi sangat rendah memiliki parameter, minus 0,8751,1925,33, rendah, 4,7914, cukup, 13,5617,8, tinggi, 17,42224,8, sangat tinggi, 24,2730. Seperti yang terlihat pada tabel 2. 2.
Variabel input kecerdasan spasial ruang memiliki beberapa himpunan fuzzy meliputi sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Berikut gambar model input kecerdasan spasial ruang pada gambar 3. Tiap himpunan fuzzy memiliki parameter yang berbeda, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir. Pada kecerdasan spasial ruang himpunan fuzzy sangat rendah, memiliki parameter -1,02603,077, rendah, 2,6,10, cukup, 9,51417, tinggi, 16,52226, sangat tinggi, 2434,8740. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Variabel input tingkat kecocokan memiliki 3 himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4. Tiap himpunan fuzzy memiliki parameter yang berbeda, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir. Pada tingkat kecocokan himpunan fuzzy rendah memiliki parameter 00,60,9525, sedang 0,91,51,85, dan parameter himpunan tinggi 1,82,253. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4. 4. Variabel output penentuan memiliki 2 himpunan fuzzy yaitu tidak lolos dan lolos. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5. Tiap himpunan fuzzy dalam variabel output memiliki parameter yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh pada penentuan kelolosan beasiswa. Pada himpunan tidak lolos memiliki parameter 1,10,13,1, dan pada lolos memiliki parameter 1,2,25,40. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5. Pengujian data testing. Pada data testing terdapat 189 data. Data tersebut diuji, yang nantinya menghasilkan tingkat akurasi dan tingkat error. Dari data tersebut, data yang sesuai berjumlah 176 data dan sisanya tidak sesuai berjumlah 13 data. Akurasi sama dengan jumlah data yang diprediksi secara benar dibagi jumlah prediksi yang dilakukan sama dengan 176 dibagi 189 sama dengan 0,9312169,312. Persen akurasi tinggal dikalikan dengan 100%. Sama dengan 0,9312169,312 tanda kali 100%. Sama dengan 93,12169,312%. Jadi persentase akurasi pada pengujian data testing yaitu 93,12169,312%. Error sama dengan jumlah data yang diprediksi secara salah dibagi jumlah prediksi yang dilakukan sama dengan 13 dibagi 189 sama dengan 0,0687830687. Persen error tinggal dikalikan dengan 100%. Sama dengan 0,0687830687 tanda kali 100%. Sama dengan 68,78306878%. Jadi persentase error pada pengujian data testing yaitu 6,8783066878%. Kesimpulan, SPK menggunakan metode fuzzy pada penelitian ini digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk penentuan kelolosan beasiswa SMK. SPK ini juga memberikan hasil akhir pada pengujian data testing dengan persentase error 6,8783066878% dan persentase akurasi 93,12169,312% melalui data yang diproses pada variabel input berupa nilai kecerdasan logis matematis, nilai kecerdasan spasial ruang, tingkat kecocokan, dan variabel output berupa penentuan serta aturan-aturan yang dibentuk dari data yang ada. Jangan lupa like dan subscribe.